Yud, Ya, mau tanya dong. boleh dong. Ada satu fenomena yang mengganjal di benak saya. Korupsi. Ini fenomena dalam hubungan. Korupsi cinta. Bukan juga. Korupsi uang pasangan. Berat tuh, berat. Jangan. Oh, enggak, bukan itu. Enggak. Ini fenomena yang berkaitan dengan hal-hal yang harus serasi sama selaras di hubungan tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya pasangan, kita itu harus pakai barangnya kopelan gitu loh. Oh, harus Jadi pakai. barangnya harus sama, bajunya sama, jaketnya sama. Itu seperti something yang mengganjal buat saya. Ganjal penuh. Enggak, beda ya. Iya, mengganjal. Emang penting ya, emang harus ya pakai barang ataupun pakai baju couple gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini pasangan gitu. Baiklah. Sebenarnya tidak hanya pasangan. Kadang-kala dalam sebuah acara itu banyak orang disuruh couple loh. Atasan putih, bawah hitam kayak gitu. Itu couple juga enggak ya? Enggak couple kan berpasangan toh. Iya, benar. Itu apa namanya? Itu syarat itu. Iya, syarat. Syarat buat ikut kegiatan ya. Iya. Ngomongin couple ya. Oke. Kalau dibilang mengganjal, sebenarnya jujur saya mengganjal juga. Iya kan? Iya. Sebagai orang yang memiliki pasangan, kemudian momen-momen disuruh couple tuh, saya agak lucu sih. Kayak apa sih? Kayak gitu. Tapi ketika saya melihat itu sebagai sesuatu yang lucu, ternyata pandangan pasangan saya itu tidak melihatnya sebagai sesuatu yang lucu. Iya. Seringnya nggak sinkron. Oke lah, kalau misalnya sama-sama sinkron gitu ya. Sama-sama butuh, sama-sama senang juga menggunakan barang ataupun baju couple ini ya bagus gitu kan. Jadi pede juga ketika ada di luaran sana gitu. Tapi kalau misalnya satu pasangan itu pengennya biar pakai baju couple, bahkan dibeliin loh. Sampai dibeliin ya? Ya, dibeliin. Okay. Sayang, aku beli baju couple, kamu pakai ya. Nah, si sayangnya ini. Benar si sayang ini ya. Si pasangannya ini langsung kaget gitu. Hah? Pakai baju samaan gitu. Benar. Dan kalau misalnya mau protes, terus nanti ada kata-kata, kamu memang nggak pernah ngerti aku. Berat. Susah nggak sih? Susah banget ya. Kalau dari analisa saya, kita bisa melihat dari 3 sudut pandang yang berbeda. Oke, jelaskan Yud. Baiklah. Jadi yang pertama tentunya kalau kita memakai barang couple itu pasti ke validasi sih ya. Validasi pasangan, membutuhkan yang namanya validasi eksternal lah itu. Validasi eksternal itu maksudnya bagaimana orang melihat atau gimana tuh? Benar, jadi satu sisi validasi eksternal itu ibaratnya kayak dan merasa diakui dengan cara memiliki sesuatu yang sama. Oke, jadi ini balik lagi ke alasannya sejauh mana validasi eksternal ini bisa dipahami oleh si pasangan gitu. Ada yang melihatnya dengan memakai baju saja itu sudah memberikan semacam validasi untuk dirinya bahwa kami itu orangnya sama lo gitu. Iya. Ada yang sampai levelnya gede nih dalam artian tidak hanya pakaian tetapi juga hobi itu harus sama, couple banget. Dia golf, saya golf gitu misalkan. Ya kita ngomongnya jauh banget ya. Tapi emang pada akhirnya validasi eksternal ini kebanyakan mempengaruhi hal-hal yang berada di luar dirinya. Seperti selain pakaian, bisa juga kayak apa ya, handphone, casing HP, kemudian tontonan itu bisa masuk. Kayak itu wibu dan wibu gitu ya. Gelang. Bahkan yang paling serius adalah cincin. Cincin, benar-benar. Dan biasanya orang yang memiliki validasi eksternal itu dia akan bisa mempengaruhi si pemilik dari ide mengkapelkan dirinya dan pasangan. Oke, ternyata ujung-ujungnya sampai sana ya. Ya, dan ada semacam harapan sih yang dimunculkan kalau misalkan saya bisa membuat couple antara saya dan pasangan saya, ini berarti hubungannya akan semakin baik gitu. Menunjukkan itu ke orang luar gitu ya. Betul. Ini adalah salah satu bukti bahwa hubungan ini baik. Gitu. Makanya sampai orang ada yang bilang couple goals gitu ya. Karena segalanya serba sama, serasi, dan sejenisnya. Benar banget ya. Jadi biasanya kalau kita lihat orang couple itu kan kita langsung merasa lucu kan. Iya. Itu satu sisi bisa membuat image-nya orang-orang tuh bahwa mereka orang pasangan yang serasi.
validasi. Jadi validasi seperti itu sih yang dimunculkan. Oke. Tapi ada yang versi lucu-lucuan hanya sebatas, kita segini aja yuk pakai misalnya casing HP-nya sama aja, ada sebatas itu aja. Jadi itu yang pertama kalau saya lihat. Yang kedua, ini jatuhnya ke profesional sih. Hah? Ini udah kayak kerja aja? Bener. Mereka memiliki sebuah konsepsi branding. Oke. Jadi ini tentunya harus ada kesepakatan dua belah pihak. Kenapa mereka harus memiliki sesuatu yang sama itu? Misalkan mereka mau membranding diri mereka sebagai seorang profesional. Nah, jadi hal-hal couple yang dimunculkan itu tidak terbatas pada benda-benda eksternal saja. Iya, barang-barang kayak baju gitu doang nggak ya? Enggak, tapi pada kegiatan sehari-hari. Misal dia adalah seniman nih, kemudian satunya adalah penyelenggara event. Nah, kan mirip nih kegiatannya. Iya. Jadi dengan memunculkan itu di media sosial, mungkin dengan menggunakan ya barang-barang sama seperti baju atau sepatu mungkin ya. Tapi orang-orang akan melihat mereka tuh sebagai pasangan yang serasi banget. Oh iya, benar-benar. Saya sempat lihat salah satu contohnya ya, influencer gitu kan. Sama-sama pegiat lingkungan, praktisi zero waste gitu benar. Jadi si perempuan dan laki-lakinya itu sama-sama pegiat lingkungan gitu. Jadi sering kontenin kegiatan bareng, kasih edukasi. Oh, itu salah satu branding ya. Branding juga. Dan biasanya orang-orang seperti ini mereka mengkapalkan sesuatu yang jarang dimiliki orang. Contohnya kayak pegiat lingkungan itu bisa jadi tumblernya. Nah, jadi tumblernya mirip ya. Iya. Jadi dia tidak terbatas pada pakaian saja yang harus gambarnya tini wini biti. Kenapa harus tini wini biti ya? Jadi seperti itu. Lalu yang versi branding ini berarti ada kesadaran dari dua belah pihak. Kalau tadi kan kesadaran dari satu pihak. Nah, lagi satu ini sebenarnya adalah sisi yang paling ekstrim. Ini bisa menjadi semacam red flag halus sih. Siapanya makhluk halus? Ya pasti dia halus pergerakannya. Tepung dong. Jadi yang terakhir ini yang biasanya memiliki permasalahan dengan dirinya. Jadi pemberian konsep couple ini dipaksakan kepada pasangannya supaya menunjukkan bahwa dia tuh memiliki kuasa lebih terhadap pasangannya. Ada controllingnya di sana juga ya? Benar, ada controlling tertentu dan sepertinya kebanyakan dari kita di fase ini tanpa sadar, Seriusan? Benar. Jadi controllingnya mungkin dia memiliki image yang ingin dibangunkan. Misalkan kayak saya ini ingin dilihat sebagai pasangan yang serasi kan gitu. Iya, couple goals. Cara paling gampang itu adalah menyampaikan visualnya. Jadi dengan memakai pakaian yang sama. Oh, kirain menyamakan visual, satunya mohawk, satunya juga mohawk gitu. Satu mohawk, satunya pakai rantai, anak pang gitu. Mungkin bisa tapi agak mahal. Jadi kalau kita lihat kan validasi yang paling gampang didapatin itu dari media sosial karena visual kan. Apalagi kalau foto. Nggak sempat kita ngomong, cuma foto aja. Nah, jadi dengan kita membuat secara penampilan looks-nya sama dengan si pasangan, satu sisi bisa terlihat sangat serasi, tapi bagi dalam kondisi itu sebenarnya sudah terjadi penjajahan simbolik kita bilang. Ada penekanan relasi. Iya. Dan ini hal-hal ini biasanya muncul dari bisa banyak hal. Paling ekstrim adalah luka di masa lalu. Jadi dia berpikir ini cowok-cewek bisa ngalamin ya. Iya. Jadi dia berpikir dengan dia menyamakan si pasangan, dia akan merasa aman. Padahal sebenarnya itu kan semu banget ya. Iya. Jadi itu bisa masuk ke tahapan kita bilangnya red flag halus karena dia tidak serta-merta sadar akan melakukan hal itu gitu. Halus lah kayak tepung tadi. Iya. Tapi biasanya ini efek ke pasangannya pasti ya? Iya, pasti. Ke psikis ataupun secara psikologisnya si pasangan gitu ya. Benar. Biasanya kalau pasangannya adalah tipikal yang sama-sama keras, bisa-bisa aja mereka berhasil melaksanakan penampilan yang couple itu, tapi di balik itu pasti ada konflik. Misalkan kayak berarti itu cuma image aja ya di luaran sana gitu, sampai orang menyebutnya si A si B itu couple goals banget ya. Mungkin postingnya di media sosial, fotonya serba serasi. Kegiatannya terkesan bagus, terkesan ya, kita kan nggak tahu in real life gimana gitu. Tapi ternyata in real life-nya
berantakan sampai tiba-tiba pisah gitu. Jadi orang-orang loh kok mereka bisa pisah sih, bukannya mereka itu benar-benar mesra banget ya terlihatnya gitu. Benar, karena yang dikejar adalah validasi itu sebenarnya. Oke. Tapi yang biasanya terjadi adalah orang-orang tidak melihat bahwa apa yang terjadi di belakang itu ada konflik. Contohnya kayak bisa aja pakaiannya sama tapi saling diam-diaman kan. Oke. Dan pada akhirnya hubungan ini menjadi tidak sehat karena goals-nya mereka adalah dilihat dari berdasarkan validasi orang-orang itu. Oke. Tanpa sadar. Tanpa sadar ya. Bahaya juga ya. Bahaya banget. Makanya ketika berada di fase couple itu, kalau saya sih menanggapinya lucu sih. Lucu-lucuan maksudnya. Iya. Kayak misalkan, pakai dong baju gini loh, kenapa harus pakai itu? Tanyain aja. Tanya. Supaya kita bisa bla 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 bla. Nah, sana kan kebangun komunikasi itu. Nanti jika dia tidak sadar bahwa ternyata hubungan itu bisa dibuat tanpa harus menggunakan barang couple, dia jadinya dapat insight baru. Oh iya, selain itu juga kesesuaian minat juga ya. Bener. Sama pengennya, kalaupun mau pakai barang couple itu harus sesuaikan dengan kesukaan pasangan juga. Betul. Nggak bisa pakai kesukaan kita. Benar. Seperti yang Yuda bilang, yang satu suka tini-wini biti. Tini-wini biti, lagi satu tono-wono botol kan. Jauh banget kan gitu. Iya. Jadi di situ bisa memicu konflik ya. Benar. Kuncinya lagi-lagi komunikasi. Mau ngomongin, jangan asal terima, ya udah deh aku terima sayang, aku pakai ini tapi dalam hati resah, takut dipikirin sama orang-orang, mereka kopelan tuh lucu deh gitu. Iya. Jadi cringe sendiri. Benar. Dan satu lagi mungkin kita harus digital diet ya. Diet digital ya. Diet digital itu gimana? Dalam artian ini kalau kemarin saya lihat ada efeknya dari seberapa sering kita mengonsumsi media sosial. Oke. Jadi kan standar TikTok, standar Instagram itu masuk kepikiran nih. Tanpa sadar tuh membentuk perilaku. Asupan kita ya. Apa yang kita asup itu dari ranah digital itu bisa ngefek ke perilaku kita. Konsep berpikir kita juga. Benar, konsep berpikir. Jadi yang awalnya barang couple itu untuk lucu-lucuan, berbuat serius nih. Iya. Jadi sebaiknya kalau mau mendapatkan validasi itu sebaiknya validasi internal sih. Bener nak, dia tuh sayang sama aku, kayak gitu lebih penting. Itu yang jauh lebih penting ya. Karena kalau kita lihat misalkan hubungannya baik-baik saja, walaupun postingannya biasa-biasa, orang kan melihat karismanya tidak berubah gitu. Tetap walaupun ini biasa-biasa tapi kok adem ya. Itu lebih penting kayaknya. Vibrasi energi. Jadi seperti itu. Iya, jadi nggak harus selalu pakai barang couple, baju couple atau serba couple. Betul. Tapi kalaupun mau pakai harus kesepakatan bersama dulu. Gitu ya. Biar bajunya happy-happy tapi mukanya cemburu. Jadi di foto juga tetap vibrasi energi negatif. Iya. Mesti mau dibilang couple goals kalau kayak gitu. Kurang goalsnya. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat, dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.